Cuaca ekstrim 106 rumah di Kabupaten Belu terdampak bencana banjir. Lonjaknya harga cabai dan bawang di Kota Atambua, pemerintah perketat pantauan dan operasi pasar. Orang dengan gangguan jiwa di Kota Atambua meningkat, Ketua DPRD Belu sarankan Pemda lakukan perhatian khusus. Halo pemirsa, saatnya Anda menyaksikan Baita Belu, program berita teraktual terkait peristiwa dalam sepekan. Bersama saya Anita Seran akan menemani Anda dalam setengah jam ke depan. Akibat cuaca ekstrim yang melanda Kabupaten Belu, sebanyak 106 rumah terdampak bencana banjir. Rumah-rumah roboh hingga menyebabkan korban jiwa. Berikut informasinya yang kami sampaikan untuk Anda. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Belu, Vincent Laka menyampaikan bahwa akibat cuaca ekstrim, hujan deras yang melanda Kota Atambua pada 19 Maret 2025 menyebabkan 160 rumah yang tersebar di 5 kelurahan, yaitu Manumutin, Tulamelae, Beirafu, Manu Aman, dan Umanen mengalami kerusakan. Tidak hanya itu, peristiwa ini juga memakan 1 korban jiwa. Vincent juga menyampaikan bahwa pihaknya memberikan bantuan baik saat bencana maupun pasca bencana. Kita dari BPBD melakukan pengecekan lokasi, membantu beberapa rumah yang terendam banjir, mengevakuasi peralatan rumah, dan juga pasca banjir kami juga mengirim beberapa mobil tangki untuk membantu menyiram dan membersihkan rumah untuk diisi kembali perabotnya. Vincent Laka juga berharap masyarakat dapat lebih memperhatikan lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah sembarangan, agar aliran sungai dan gorong-gorong tidak tersumbat sampah yang dapat menyebabkan banjir. Sesuai dengan kondisi yang terjadi kemarin, kita berharap masyarakat waspada dan memperhatikan lingkungan sekitar, apalagi di sekitar bantaran sungai. Tolong dilakukan pembersihan terhadap sungai dari sampah. Dengan tidak membuang sampah sembarangan, Anda turut menjaga lingkungan serta mencegah terjadinya banjir. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Belu memberikan bantuan sosial kepada keluarga Maria, bocah berusia 1 tahun yang ditemukan meninggal dunia di sekitar Sungai Haliren, Kelurahan Lidak. Diduga korban terbawa arus sungai akibat cuaca ekstrim yang menyebabkan banjir di beberapa titik. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Belu memberikan bantuan sosial kepada keluarga Maria Della Malik, bocah berusia 1 tahun 6 bulan yang ditemukan tak bernyawa di sekitar Sungai Haliren, Kelurahan Lidak. Diduga Maria terbawa arus sungai akibat cuaca ekstrim yang menyebabkan banjir di beberapa titik. Kepala BPBD Belu, Vincent Laka mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada menghadapi cuaca ekstrim yang melanda Kabupaten Belu agar tidak ada korban jiwa lainnya. Kami BPBD Kabupaten Belu dalam rangka penanggulangan pasca banjir, kami telah mengirim logistik
kepada korban yang terdampak. Puji Tuhan sampai siang ini semua laporan masyarakat yang terdampak sudah kita layani, dan dari tempat ini saya minta kepada warga Belu tetap semangat. Kita harus tangguh terhadap bencana dan kita harus tetap semangat untuk membangun Rai Belu tercinta. Vincent Laka juga berharap orang tua yang tinggal di sekitar pantaran sungai dapat lebih memperhatikan anak-anak mereka, terutama saat cuaca ekstrim melanda, untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Dan juga kita berharap orang tua selalu memperhatikan anak, sehingga pada saat hujan deras tidak melakukan aktivitas di luar rumah karena berakibat fatal. Sebagai garda terdepan dalam penanggulangan bencana, BPBD harus berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait agar penanganan bencana bisa lebih optimal dan efektif. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Penjual ayam dan daging sapi pada pasar tradisional Atambua mengalami kerugian sejak memasuki bulan suci Ramadan dikarenakan pembeli yang semakin berkurang. Seperti yang dialami Marta dan Zakarias. Mereka mengaku terpaksa menurunkan harga agar dapat memulihkan modal mereka. Penjual ayam dan daging sapi pada pasar tradisional Atambua mengalami kerugian sejak memasuki bulan suci Ramadan dikarenakan pembeli yang semakin berkurang. Seperti yang dialami Marta dan Zakarias. Mereka mengaku terpaksa menurunkan harga agar dapat memulihkan modal mereka. Sekarang musim puasa jadi kurang ramai, paling laku 1-2 ekor. Dagingnya agak sedikit, tidak begitu laku. Dari kami sampai harga kilo itu kadang-kadang kami jual memang dia harganya 100.000, tapi kadang-kadang 90.000, 80.000. Yuli, salah satu warga, berharap pemerintah dapat mengambil langkah strategis dalam menangani persoalan yang ada, agar tidak hanya daging, tetapi harga barang jualan lainnya pun dapat kembali normal. Apa pemerintah bisa memperhatikan masyarakat sehingga harga barang itu bisa terjangkau. Pemerintah harus menjadi jembatan penghubung antara pembeli dan penjual, terkhususnya saat memasuki hari raya, agar kebutuhan masyarakat terkini terlengkapi. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Sejak memasuki bulan puasa, harga bawang putih merah dan cabai pada pasar tradisional Atambua terus melonjak. Hal ini lantaran minimnya stok yang didapat penjual. Sejak memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, harga bawang dan cabai pada pasar tradisional kota Atambua mengalami lonjakan. Dengan harga awal bawang merah dan bawang putih Rp35.000 per kilo, melonjak menjadi Rp50.000 per kilo. Sedangkan cabai rawit, cabai keriting, dan cabai hijau dari harga semula Rp30.000 per kilo naik hingga Rp50.000 per kilo. Hal ini lantaran suplai bawang dan cabai yang menurun. Dia lonjak karena bawang dari Rote habis, dari Bima habis, dari Enreka Sulawesi tidak masuk tapi bawang daun masih konde dong, masih ada daun. Kalau harga sekarang kita beli dengan 35, jual dengan 50. Karena kita jual kan tidak satu hari habis toh. Vin, salah satu masyarakat yang terdampak kenaikan harga ini, berharap pemerintah dapat memperhatikan persoalan kenaikan harga bawang dan cabai yang terjadi,
sehingga harga kedua komoditi ini dapat normal kembali. Semoga supaya pemerintah tolong melihat masyarakat yang di bawah ini dengan keadaan krisis sekarang. Kekurangan kebutuhan kami masing-masing, tapi beruntung lah ada yang bisa dapat makan, ada uang bisa beli, tidak ada sama sekali ya kami bilang. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan seharusnya berperan aktif untuk mengatasi persoalan kenaikan harga bawang dan cabai dengan meningkatkan produksi lokal. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Lonjaknya harga cabai dan bawang di Kota Atambua jelang Hari Raya Idul Fitri dan Paskah, pemerintah perketat pantauan. Informasinya usai jeda.